Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adit Guspian Mahmudin dengan NIM 2211108 dari Prodi Informatika kelas D. Saya akan mempresentasikan tugas saya yang berjudul adalah Ijtihad Sumber Hukum Ketiga. Yang pertama adalah pengertian dari ijtihad. Ijtihad adalah proses penafsiran hukum Islam yang dilakukan oleh seorang ulama berdasarkan dalil-dalil dari sumber-sumber hukum Islam. Dan kata ijtihad berasal dari kata al-jad atau al-jud yang berarti al-musyaqqat, yang artinya adalah kesulitan atau kesusahan, dan ad-hoqot yang artinya kesanggupan dan kemampuan. Atas dasar pada firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Yunus yang ayat 9 yang artinya adalah dan mencela orang yang tidak memperoleh sesuatu untuk disedekahkan selain kesanggupan. Adapun dasar-dasar dari ijtihad adalah dasar-dasar ijtihad atau dasar hukum ijtihad ialah Al-Quran dan Sunnah. Di dalam ayat yang menjadi dasar dalam berijtihad sebagai firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat An-Nisa ayat 105 sebagai berikut yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalna ilaikal kitaba bil haqqi litahkuma bainan nasi bima maraqallahu la taqul lil khainina nahosim, yang artinya sesungguh kami telah menurunkan kitab Al-Quran kepadamu Muhammad sebagai untuk membawa kebenaran agar engkau mengadili antara manusia dengan apa yang telah diajarkan Allah kepadamu, dan janganlah engkau menjadi penantang orang-orang yang tidak bersalah karena membela orang yang berkhianat. Adapun fungsi dari ijtihad ialah yang pertama adalah ar-ruju, yang artinya kembali, mengembalikan ajaran-ajaran Islam kepada Al-Quran dan Sunnah dari segala interpretasi yang kurang relevan. Yang kedua adalah al-ihya, yang artinya kehidupan, menghidupkan kembali bagian-bagian dari nilai dan Islam semangat agar mampu menjawab tantangan zaman. Yang ketiga adalah al-inabah, yang artinya penebahan, memenuhi ajaran-ajaran Islam yang telah diijtihad oleh ulama terdahulu dan dimungkinkan adanya kesalahan menurut konteks zaman dan kondisi yang dihadapi. Yang ketiga adalah tujuan ijtihad. Tujuan ijtihad adalah untuk memenuhi keperluan umat manusia agar akan pegangan hidup dalam berperilaku sosial maupun beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Berikut ada begitu pentingnya melakukan ijtihad sehingga jumhur ulama menunjukkan ijtihad menjadi hujjah dalam menetapkan hukum berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat An-Nisa ayat 59 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu atii'ullaha wa atii'ur rasul wa ulil amri minkum fa in tanazaltum fi sa'in faraddu ilallahi war rasuli in kuntum tu'minun
kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir zalika khairu wa ahsanu takwil. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul dan ulil amri, pemegang kekuasaan di antara kamu. Kemudian jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah dan Rasul. Dan jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Demikian juga sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang artinya, jika seorang hakim bergegas memutuskan perkara, tentu ia melakukan ijtihad, dan bila benar hasil ijtihad akan mendapatkan 2 pahala. Jika ia bergegas memutuskan perkara, tentu ia melakukan ijtihad dan ternyata hasilnya salah, maka ia mendapatkan 1 pahala. Hadis riwayat Syafi'i dan Amr bin Ash. Terdapat 3 sumber hukum Islam yang digunakan dalam proses ijtihad, yaitu yang pertama adalah Al-Quran. Al-Quran adalah kitab suci agama Islam yang dianggap sebagai sumber hukum utama dalam Islam. Para ulama menggunakan ayat-ayat Al-Quran dalam proses ijtihad untuk memahami hukum-hukum yang terkandung di dalamnya. Yang kedua adalah hadis. Hadis adalah catatan tentang perkataan, perbuatan, dan persetujuan Nabi Muhammad SAW yang digunakan sebagai hukum kedua dalam Islam. Hadis memberikan penjelasan lebih lanjut tentang hukum-hukum yang terkandung di dalam Al-Quran. Yang ketiga adalah ijma. Ijma adalah kesempatan ulama tentang suatu masalah hukum dalam Islam. Ijma digunakan sebagai sumber hukum ketiga dalam Islam, di mana para ulama mencapai kesepakatan tentang suatu masalah hukum berdasarkan dalil-dalil dari Al-Quran dan hadis. Dalam proses ijtihad, para ulama menggunakan ketiga sumber hukum ini untuk mencari pemahaman yang lebih dalam tentang hukum-hukum Islam dan memberikan fatwa atau pandangan hukum Islam tentang suatu masalah. Adapun jenis-jenis dari ijtihad, yang pertama adalah qiyas. Qiyas adalah suatu penetapan hukum terhadap masalah baru yang belum pernah ada sebelumnya, tetapi memiliki kesamaan seperti manfaat, sebab, dan bahaya dengan masalah lain sehingga ditetapkan hukum yang sama. Masalah mursalah adalah suatu cara menetapkan hukum Islam berdasarkan pada pertimbangan manfaat dan kegunaannya. Yang kedua adalah sudut zariyah, adalah suatu pemutusan hukum atas hal yang mubah, makruh, ataupun haram demi kepentingan umat. Yang ketiga adalah istishab, adalah suatu penetapan hukum atau aturan hingga ada alasan tetap untuk mengubah ketetapan tersebut. Yang keempat adalah urf, adalah penetapan bolehnya suatu adat istiadat dan kebebasan untuk masyarakat selama tidak bertentangan dengan Al-Quran dan hadis. Yang kelima adalah istihsan, adalah suatu tindakan yang meninggalkan satu hukum kepada hukum lainnya karena adanya dalil syara yang mengharuskannya. Adapun yang berikutnya adalah contoh ijtihad dalam kehidupan. Salah satu contoh ijtihad dalam kehidupan zaman sekarang adalah
Para ulama melakukan istihad dalam proses penentuan satu Ramadan dan juga satu Syawal. Mereka akan berdiskusi untuk menentukan dan menetapkan satu Ramadan dan satu Syawal berdasarkan perhitungan serta hukum Islam yang ada dalam sebelumnya. Contoh beristihad yang belum pernah ada di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ada sebagai berikut. Misalnya hukum Islam mengenai pasangan yang membutuhkan bayi tabung. Hal ini diperbolehkan dengan beragam syarat yang mengiringi. Sebagai contoh ijtihad di masa kekhalifahan, salah satu contoh ijtihad adalah peristiwa yang terjadi di zaman Khalifah Umar bin Khattab. Pada saat itu, para pedagang muslim mengajukan suatu pertanyaan kepada khalifah, yakni berapa besar cukai yang wajib dikenakan kepada para pedagang asing yang melakukan perdagangan di wilayah khalifah. Jawaban dari pertanyaan tersebut belum termuat secara terperinci di dalam Al-Quran ataupun hadis. Maka Khalifah Umar bin Khattab kemudian melakukan ijtihad bersama para pemuka agama Islam yang paham hukum. Ditetapkan bahwasannya cukai yang dibayarkan oleh pedagang adalah dengan bisa makan dengan taraf untuk umumnya dikarenakan para pedagang muslim dari negara asing di mana mereka berdagang. Mungkin sekian dari presentasi saya. Kalau ada kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.